Pernah gak sih kamu ngerasain yang namanya gak nyaman di tempat kerja kamu? Kamu tuh ngerasa lelah, stres, depresi, pokoknya tuh gak betah deh di lingkungan kerja kamu. Atau enggak, kamu pernah ngerasain gak sih lingkungan kerja kamu tuh toksik dan bener-bener orang-orang di sana tuh gak ada yang support kamu? Ya biasalah ya, kalau misalnya di namanya pertemanan, mau di lingkungan sekolah, masyarakat, kuliah, bahkan dengan keluarga sendiri pun ada yang orang-orang toksik seperti itu gitu, yang bikin kamu tuh selalu merasa depresi dan gak nyaman lama-lama ngobrol sama mereka atau berdekatan dengan mereka. Nah, di lingkungan kerja pun pasti sama halnya seperti itu, ada yang namanya lingkungan toksik. Nah, lingkungan toksik kerja itu kayak gimana sih? Contohnya, misalnya nih kayak micromanagement. Jadi atasan kamu tuh yang selalu mengontrol setiap pekerjaan kamu sedetail mungkin, harus selesai pada saat itu juga. Padahal kamu tuh udah ngerasa sempurna, udah merasa perfect banget dengan pekerjaan kamu. Tapi atasan kamu tuh selalu merasa ada yang kurang dan kamu harus selalu update lagi pekerjaan kamu, memperbaiki lagi, pokoknya revisi yang harus menyebabkan kamu tuh harus sering banget lembur, begadang, pokoknya bikin kamu tuh depresi deh karena dikejar deadline atau seperti itu. Nah, itu namanya micromanagement. Ada juga yang namanya pelecehan atau intimidasi sesama rekan kerja atau bahkan dengan bawahan atau juga bisa dengan atasan kerja kamu, baik secara verbal maupun non verbal, dan itu menyebabkan kamu tuh merasa tidak aman di kantor itu, merasa kamu tuh takut dan gak pengen kerja, tapi kamu tuh butuh pekerjaan ini. Tapi ya mau bagaimana ya, susah juga sih kalau menghadapi orang-orang yang sering mengintimidasi. Bahkan di lingkungan masyarakat, di keluarga atau dimanapun sering banget yang namanya pelecehan seperti verbal ataupun non verbal. Ada juga yang namanya komunikasi yang buruk, misalnya kamu tuh dengan atasan kamu atau rekan kerja kamu tuh komunikasi kamu tuh buruk, tidak dua arah seperti itu. Jadi menurut dia A, menurut kamu B. Ya udah deh, kerjain sesuai insting kamu aja. Padahal kan nggak bisa seperti itu kalau yang namanya di kantor ya. Yang namanya di kantor itu kan harus bekerja sama dan komunikasi pun harus dua arah. Jadi itu tuh nggak boleh sampai dibiarkan komunikasi kita tuh di kantor tuh sampai buruk seperti itu. Nah, gimana sih caranya supaya kita itu menghindari lingkungan toksik yang seperti itu? Sebenarnya sulit ya, karena di mana-mana pasti akan selalu ada lingkungan yang seperti itu, orang yang seperti itu. Tapi kamu bisa melakukan beberapa hal. Misalnya nih, kalau kamu menghadapi situasi lingkungan kerja kamu yang toksik seperti itu, kamu bisa bersikap asertif. Jadi kalau kamu merasa kamu benar, ya kamu percaya diri aja, lakukan aja apa yang menurut kamu benar. Jadi jangan merasa kamu tuh takut dan tidak mau berkata, jadi jangan merasa kamu tuh takut dan tidak mau berkata tidak. Ya kamu bisa menolaknya secara halus gitu, nggak usah secara kasar seperti itu, pelan-pelan aja. Terus kamu juga bisa bersikap tegas. Kalau misalnya kamu menurut kamu tidak ya tidak gitu, jangan mengatakan iya, jangan malu-malu gitu kan, jangan merasa kamu takut untuk mengatakan tidak. Banyak sih sebenarnya, banyak kejadian dan termasuk saya juga dulu merasa bahwa kalau mengatakan tidak tuh sulit banget, karena ya butuh itu, ya butuh pekerjaan, butuh uang gitu kan, namanya juga kerja gitu kan, kita kerja sama orang, beda sama usaha gitu kan. Nah, tapi demi kesehatan mental kamu teman-teman, kamu tuh harus berani mengatakan tidak, berani tegas. Kalau bilang iya, ya, tidak, ya tidak. Belajar aja pelan-pelan, tidak ada yang langsung bisa mengatakan tidak gitu. Kalau kamu merasa semua pendapat kamu benar, ya lakukanlah. Tapi kalau misalnya kamu merasa kamu salah, ya jangan terlalu egois, jangan terlalu keras kepala seperti itu. Karena yang namanya di lingkungan kerja ya, gak munafik lah ya, pasti banyak hal-hal yang kayak saling tusuk dari belakang. Misalnya kayak kamu mengerjakan project A, tapi rekan kerja kamu bilang sama atasan kamu atau sama semua orang kalau project itu tuh dikerjakan oleh dia, padahal sebenarnya dikerjakan oleh kamu gitu kan. Kamu harus begadang, kamu harus lembur seperti itu, tapi seolah kerja keras kamu tuh gak ada hasilnya gitu. Tapi kadang ada tipikal orang yang ya udahlah, ikutin alur aja atau pasrah aja. Tapi kalau aku pribadi nih, dulu aku pernah yang merasakan rasanya pasrah aja udah, tapi kalau lama-lama ya keterusan ya gak baik juga. Jadi lebih baik kamu membela diri kamu, karena kalau bukan kamu siapa lagi yang membela diri kamu sendiri, ya gak sih?
Nah, kalau misalnya lingkungan kerja kamu udah nggak bener, kamu bisa mencari bantuan profesional, atau kamu bisa mencari mentor, atau mencari teman kerja yang satu frekuensi atau yang vibes-nya positif gitu, minta saran dan solusinya, atau bicara dengan teman kamu gitu kan. Kalau misalnya masih tetap seperti itu, kamu bisa mempertimbangkan untuk mencari pekerjaan yang baru. Kamu resign dari tempat kerja kamu yang benar-benar dirasa udah nggak banget deh, udah nggak bener, dengan kamu mencari lagi tempat kerja yang lebih baik dan vibes-nya positif gitu. Tapi memang sih mencari pekerjaan itu sulit ya, karena zaman sekarang sarjana-sarjana aja itu yang S1 masih banyak yang pengangguran gitu, apalagi yang S2 gitu kan. Pekerjaan itu memang sulit gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kamu tetap stay di tempat itu dan itu dirasa tidak memungkinkan untuk kamu stay di sana, ya mendingan kamu resign gitu kan. Untuk apa kamu mempertahankan pekerjaan kamu sementara kesehatan mental kamu tuh menjadi memburuk? Masih sulit untuk mencari solusi. Kamu bisa meminta bantuan profesional seperti psikolog, atau enggak kamu bisa bicara dulu misalnya dengan pasangan kamu, teman kamu, atau keluarga kamu, baiknya bagaimana gitu kan. Jangan mempertahankan sesuatu yang membuat dampaknya buruk psikisnya buat diri kamu sendiri gitu. Karena kita itu mencari kerja itu harus yang nyaman. Ada juga sih yang mencari pekerjaan tuh karena misalnya terpaksa, ya kita butuh gitu. Tapi kalau misalnya kita bekerja dengan rasa nyaman, terus kita senang kerja di situ, apalagi sesuai dengan passion kita, ya kedepannya akan baik. Tapi ya pasti bakal ada yang namanya saling tusuk menusuk, bahkan perselingkuhan di ruang kerja gitu kan. Dan itu tuh selalu menormalisasikan perselingkuhan, atau misalnya kayak pembulian di lingkungan kerja seperti itu. Banyak hal yang terjadi lah seperti itu. Cuman kita harus bisa ya memilih-milih rekan kerja yang bisa diajak bener jadi teman, atau hanya sekedar rekan kerja biasa untuk bekerja sama di lingkungan kerja kamu. So buat kamu yang kerja di lingkungan toksik seperti itu, yuk pertimbangkan sebaik mungkin, carilah solusi atau enggak bantuan profesional bila mana kamu tidak nyaman bekerja di sana. Tapi kalau misalnya kamu memang terpaksa harus bertahan di sana, seperti yang aku tadi bilang, kamu harus belajar untuk tegas, bersikaplah asertif. Oke? Semangat!